Ar-Rahman 78 ayat, 78 permintaan. Al-Waqiah 96 ayat, 96 permintaan. Al-Mulk 30 ayat, 30 permintaan. Menyadari setiap yang diminta kabul, diminta kabul, minta kabul. Saya bilang, baik, kalau gitu satu Quran penuh supaya aku punya semua yang kau punya ya Allah. Gitu. Amen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detek Debi. Teman-teman, ini pidato atau ceramah atau apa ya, pokoknya ini omongan seseorang yang menurut saya ini orang hebat pun saya rasa nggak pernah berdoa atau meminta seperti ini, karena ya saya rasa manusia itu punya keterbatasan gitu. Dan ya mungkin ya saya nggak tahu ini benar atau tidaknya, tapi itu diucapkan seperti itu gitu ya, apa adanya. Oleh karena itu saya sebagai pribadi ya, sebagai manusia nggak pernah kepikir sampai ke sana sebenarnya. Cuma kalau berdoa tentu saja, yang terutama ya berdoa untuk keselamatan dunia akhirat, dan yang terutama ya berdoa itu ya lebih kepada mendapatkan posisi terbaik ya di nanti kalau misalnya kita udah meninggal gitu ya, di akhirat terutama ya. Nah teman-teman, cerita ini bisa kalian komentari, tapi jangan sampai di luar nalar ya, karena kalau sampai di luar nalar kasihan teman-teman juga. Kalau cerita misalkan ngomong di komentar sampai di luar nalar itu ya kalian nanti terlalu berat. Nah ini mungkin karena kehebatan orang ini, dia itu ya saya nggak tahu ya, saya atau dia emang bagaimana, dan saya juga bingung sebenarnya komentarnya. Pokoknya intinya kita lihat langsung aja videonya. Check it out. Dulu ketika saya susah, ketika saya miskin, lebih gawat lagi doanya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Jadikan aku kaya ya Allah. Jadikan aku orang hebat ya Allah. Jadikan aku orang yang dicari ya Allah, yang diperlukan, yang dibutuhkan. Jadi orang yang tinggi, yang mulia, yang dihormati, yang disegani, tidak seperti sekarang ya Allah. Wal Qur'anil Hakim. Pengen kuliah lagi ya Allah. Kalau perlu saya pengen punya kampus. Setiap ayat doanya. Setiap ayat doanya. Innaka laminal mursalin. Saya pengen banggain orang tua ya Allah. Setiap ayat. Jadi 86 ayat, 86 permintaan. Ar-Rahman 78 ayat, 78 permintaan. Al-Waqiah 96 ayat, 96 permintaan. Al-Mulk 30 ayat, 30 permintaan. Menyadari setiap yang diminta kabul, diminta kabul, minta kabul. Saya bilang, baik, kalau gitu satu Quran penuh supaya aku punya semua yang kau punya ya Allah. Gitu. Memang nggak mungkin, tapi kan urusan kita minta. Bukan urusan kita mikirin kabulnya. Urusan kita, hak kita meminta. Apalin Quran penuh 30 juz. Supaya apa? Setiap ayat kita meminta pada Allah Jalla Jalaluh. Ustaz Monas, Ustaz Iqman, dan teman-teman Darul Quran. Bahkan setiap ayat sholawat. Jadi setiap baca ayat nih sholawat tengahnya. Ar-Rahman, Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Oh itu bikin-bikin agama sendiri loh, permintaan kan? Bainal ayataini ad-du'a. Ad-du'anya khasatan salawat ala Rasul. Oh itu keren banget, bukan buat kita, buat Rasul mintanya. Sholli ala Muhammad. Setiap ayat. Terus kita bagaimana? Udah miskin nggak baca Quran, nggak berdoa. Udah susah nggak baca Quran, nggak berdoa. Udah punya utang nggak baca Quran, tidak berdoa. Ya udah Pak, andelin otak lu aja. Andelin otak kamu aja udah.
Nih coba nih anak-anak yang masih pada kecil-kecil, yang masih pada muda-muda, suruh ngapalin Quran. Habis ngapalin Quran, berdoa. Ngapalin Quran, berdoa. Ngapalin Quran, berdoa. Besok teman-teman kamu kerja sama kamu tuh. Serius nih dek, kamu besok nih ikut audisi. Nanti kan kita bikin audisi tiap desa, tiap lurah, Pak Lurah, kita akan bikin audisi ya. Pak Sangadi ya, di sini ada Sangadi juga. Nah, nanti tiap desa ada kemudian audisi. Nah, kamu ikut. Tapi kalaupun tidak, sudah ikutin aja, samain. Baca Quran, hafalin, habis baca Quran, habis ngapal, minta. Wih, itu dahsyat. Dahsyat. Saya pernah lewat Pak, rumah yang lagi direnovasi, berhenti, iseng. Kadang-kadang suka iseng, suka datang. Assalamualaikum. Buka pintu. Ustaz Yusuf Mansur. Iya. Saya Ustaz Yusuf Mansur. Wah, cium tangan. Nyuruh masuk. Nah, saya kebetulan lewat. Kok ini kayaknya lagi dibangun, tapi kayak berhenti. Ya Pak Ustaz, duitnya nggak ada. Terus saya bilang sama dia, Quran ada? Ada Pak Ustaz, itu Quran. Lebih dari duit. Perhatikan nih, perhatikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu. Hah, Ustaz Yusuf Mansur ini. Ustaz TV ini. Iya saya Ustaz Yusuf Mansur. Alhamdulillah. Masuk, masuk. Di sini aja. Ini kelihatannya lagi bangun rumah, berhenti ini. Kenapa berhenti? Duitnya nggak ada Pak Ustaz. Nah, nyarinya yang nggak ada. Quran ada. Pakai Quran, nanti jadi bangunan kamu ini. Pakai Quran, nanti rumah kamu ini bagus. Gimana caranya Pak Ustaz? Sudah baca Quran apa kek? Apa kek? Apa saja? Nah, kenapa saya nyuruhinnya itu ayat 4 surat? Ya, Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk. Karena itulah yang paling mudah buat orang Indonesia. Coba kalau saya suruh baca Al-Maidah, repot Pak. Baca Al-Hujurat, nyari-nyari dulu. Tapi kalau Yasin, langsung jalan. Udah, baca itu Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 2 tahun dia baca itu Pak. Alhamdulillah, rumahnya tidak selesai. 2 tahun dia baca, rumahnya tidak selesai. Kenapa? Karena Allah sudah langsung memindahkan dia ke rumah yang langsung jadi. Apa kata Allah? Kamu meminta padaku lewat wasilah Quran. Tidak pantas aku sebagai Tuhanmu menyelesaikan rumahmu. Sudah, kamu langsung pindah ke rumah yang langsung jadi. Rumah ini kemudian dijual. Dia pindah ke rumah yang langsung jadi, rumah ini dijual. Dan sama yang beli nggak direnovasi, nggak ada terusannya, karena dia belum dapat ilmu yang seperti dia dapat. Oke ya teman-teman, ada 2 poin yang menurut saya perlu, ya ini saya nggak mengkritisi orang ya, maksudnya perlu saya pikirkan atau misalkan perlu saya katakan ya. Pertama tentang permintaan ya. Meminta semua yang dimiliki Allah itu mustahil, iya. Tapi meminta yang semua yang dimiliki Allah itu sama saja ya, kita seolah menantang apa ya? Itu terlalu nggak sopan, karena ya saya nggak pernah sih mendengar literatur tentang ini, karena baru dengar nih ada permintaan meminta semua yang Allah punya gitu. Kayak apa ya? Bahkan meminta apa ya, sesuatu yang dianggap berlebihan buat kita itu ya, misalkan itu pun kayaknya kita merasa terlalu takabur gitu ya meminta. Apalagi ini meminta semuanya yang dimiliki Allah. Bayangkan aja, semua yang dimiliki Allah berarti arsy-nya juga diminta gitu. Ya, saya nggak bisa berkomentar kok soal ini ya. Saya nggak tahu, teman-teman silahkan komentar. Dan yang kedua, kalian bisa lihat ya di poin ini. Kenapa? Karena Allah sudah langsung memindahkan dia ke rumah yang langsung jadi. Apa kata Allah? Kamu meminta padaku lewat wasilah Quran. Tidak pantas aku sebagai Tuhanmu menyelesaikan rumahmu. Sudah, kamu langsung pindah ke rumah yang langsung jadi. Rumah ini kemudian dijual. Dia pindah ke rumah yang langsung jadi, rumah ini dijual. Dan sama yang beli nggak direnovasi, nggak ada terusannya. Nah, di poin itu seolah-olah
orang ini merasa dirinya itu Tuhan karena dia bisa menceritakan apa yang dikatakan Tuhan. Nah, ini yang jadi masalah menurut saya, karena ini cerita dia ketemu dengan seseorang. Nah, berarti ceritanya kan nyata, bukan cerita hayalan. Kalau misalkan cerita hayalan, mungkin dia cerita, saya ini sedang bercerita, misalkan, mungkin bisa menjadi hayalan, tapi dia bercerita tentang seolah-olah ini adalah suatu pertemuan manusia dengan manusia. Dan yang menjadi masalahnya, itu perkataan itu seolah mewakili bahwasanya dia itu tahu apa yang dilakukan Tuhan gitu. Nah, itu dia. Oke, saya nggak mau berkomentar soal ini. Silakan teman-teman berkomentar ya. Sampai di sini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.